Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Sefadina Marpaul. Aku dari kelas 12 IPA 1. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan salah satu tokoh Alkitab yang dikenal dengan kisah pertobatannya dan juga penginjilannya sebagai misionaris yang banyak menginspirasi orang. Dia adalah Rasul Paulus. Tapi sebelum menjadi Paulus, nama dia adalah Saulus. Saulus dari Tarsus lahir 3 Masehi di kota Tarsus, tanah Kilikia, disebut dengan Turki kalau sekarang. Ia berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi, dibesarkan dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Saulus sering disebut sebagai teroris bagi orang Kristen mula-mula, karena ia itu sangat berbahaya bagi orang Kristen mula-mula. Ia menangkap, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2 tertulis, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat kedua, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Damsyik ada murid Tuhan bernama Ananias. Ananias penuh urapan Roh Kudus. Tuhan memakai Ananias untuk menjadi kesembuhan dan juga pertobatan bagi Saulus. Tentu dong awalnya Ananias itu bingung, kayak, Tuhan kok dia disembuhin sih? Dia kan banyak melakukan kesalahan. Lagi pula tujuan dia datang ke kota ini tuh untuk menangkap dan juga membunuh orang yang percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan menjawab dengan penuh kasih. Pada Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Lalu, pergilah Ananias dan menumpangkan tangannya kepada Saulus dengan berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seperti ada keajaiban, Saulus bisa melihat lagi. Bahkan, Saulus menyerahkan diri sepenuhnya untuk dikuasai Roh Kudus dan menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya itu saja, Saulus yang semula sebagai teroris tersebut kini berganti nama menjadi Paulus. Dia dengan gagah berani memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia dari kematian yang kekal. Pelaksanaan pemberitaan Injil itu juga kepada orang-orang yang dahulu menjadi teman sekerja Saulus. Bahkan banyak surat yang telah ditulis oleh Paulus. Di Alkitab pun dicantumkan peta perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan. Kisah Rasul Paulus ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Kita adalah umat manusia yang tidak luput dari dosa, tetapi oleh karena kasih Tuhan, Ia mampu memulihkan kita kembali. Kadangkala banyak juga orang yang ngerasa gundah dan juga ngerasa galau karena ngerasa dirinya itu udah banyak berbuat dosa dan ngerasa gak pantas sama Tuhan. Tapi dari Rasul Paulus, aku belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang masa lalu. Tuhan itu tidak pernah memandang masa lalu, Ia menerima masa lalu setiap orang, lalu memulihkannya. Tuhan memberkati masa kini dan juga telah merancang masa depan. Sekian dari saya, kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Shalom!